Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam program atau acara Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Mari kita membukanya dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yehezkiel, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel dipanggil untuk menjadi Nabi Allah. Itu berarti bahwa Yehezkiel harus menyuarakan firman Allah kepada umat Israel. Kepada umat yang dalam kitab Yehezkiel disebut sebagai kaum pemberontak yang keras kepala dan tegar hatinya. Jadi Yehezkiel ini diutus bukan untuk mengerjakan hal-hal yang gampang, sederhana, dan ringan, melainkan hal yang sungguh sangat berat. Nah, untuk itu, Yehezkiel diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah memberikan gulungan kitab, lalu Allah memerintahkan supaya kitab itu dimakan oleh Yehezkiel. Apa yang kemudian menjadi respon dari Yehezkiel? Yehezkiel mengatakan bahwa kitab itu seperti madu, manis rasanya di mulutnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Tentu saja pengertian pemberita ini tidak harus secara verbal, secara lisan, melainkan bagaimana dalam kehidupannya, dalam perbuatan sehari-harinya, menyatakan dan menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan bersama dengan sesamanya. 40 hari kebaikan, seruan 40 hari kebaikan untuk hari ini mengajak kita memiliki kepedulian terhadap orang yang ada di sekitar kita. Nah, sesuai yang saya kasih, tentu ada banyak bentuk kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah peduli untuk menyampaikan firman Tuhan, peduli untuk mewujudkan firman kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan bertanya-tanya atau berpikir, ya belum tentu orang mau mendengar. Nah, hal ini mengingatkan pada apa yang dikatakan Allah kepada Yehezkiel. Allah sadar betul Yehezkiel diutus kepada siapa? Kaum pemberontak yang katanya tegar hatinya, keras kepalanya. Dan sudah barang tentu, belum tentu juga Yehezkiel didengar. Maka kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Allah mengatakan tetaplah berbicara, entahkah mereka mendengar, entahkah mereka mau mendengar atau tidak mau mendengar. Tetaplah lakukan tugas panggilanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang konsekuensi dari orang yang mewujudkan kehendak dan kebenaran Allah belum tentu diterima. Tetapi tetaplah lakukan, karena itulah yang menjadi tugas panggilan setiap kita. Kemudian, setiap orang yang mengasihi Allah, ia juga mestinya mencintai firman Allah. Firman Allah akan terasa manis di dalam kehidupannya. Sekalipun barangkali firman itu berisi teguran yang amat keras, tetapi tetap diterima sebagai sesuatu yang manis seperti madu di dalam mulut. Itulah yang dialami oleh Yehezkiel, dan sudah barang tentu diharapkan kita pun demikian ketika kita membaca merenungkan firman-Nya. Bahwa firman itu tidak sejalan dengan kehendak kita. Mari sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima setiap firman itu dengan penuh sukacita dan menghayati bahwa firman itu
demikian manis untuk kehidupan kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pembawa dan pemberita firman Tuhan yang mewujudkan firman dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu mari kita mulai dulu dengan mencintai firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu membangun kehidupan kami, membangun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.